Oke. Nah, sudah direkam. Coba share screen. Aduh, kayak ya lagi makan yang segar-segar ini siang-siang. Jangan lupa dibayar, jangan lupa dibayar. Ya, baik, kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, siang ini kita bisa melaksanakan kembali tatap maya nih. Ini berarti tatap maya kita ke-13 ya. Tatap maya ke-13, berarti tinggal berapa lagi setelah ini ya? 13, 6 kali lagi berarti. 6 kali lagi tatap maya. Baik, mudah-mudahan kakak-kakak kondisinya sehat semua ya. Kak Wahyu sudah baikan? Semoga masih lemes. Masih lemas. Mudah-mudahan Kak Wahyu cepat pulih ya. Mudah-mudahan Kak Wahyu cepat pulih. Teman-teman yang lain juga, kakak-kakak yang lain juga mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Awal bulan masih bahagia biasanya. Baik, kakak-kakak, untuk pertemuan kita siang ini, nah ini kita pertemuannya untuk persiapan aksi nyata ya. Jadi persiapan aksi nyata, tapi mungkin nanti sebelumnya kita akan coba merefleksi dulu hal-hal apa saja yang sudah kakak-kakak pahami terkait dengan kegiatan kita di tatap muka atau modul 2 ya. Nanti kita sambil sharing-sharing saja sesuai yang kakak-kakak pahami, atau mungkin kakak-kakak ada pengalaman sudah menerapkan salah satu bagian dari materi yang kita pelajari misalkan. Nah, nanti boleh di-share di sini ya. Baik, kakak-kakak, sebelum kita mulai kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah, cukup sudah. Baik. Nah, siang ini kita materinya tentang aksi nyata atau persiapan aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Ini program PKG PJOK ya. Jadi hari ini kita 2 JP. Nanti insya Allah kita selesai jam 14.30. Mudah-mudahan kita bisa tepat waktu. Nanti juga mungkin nanti kita akan lebih banyak alokasikan ke persiapan dan teknis pembuatan aksi nyatanya ya. Nah, takutnya kakak-kakak banyak yang ingin ditanyakan dan lain-lain. Nah, nanti kita bisa sambil ngobrol aja. Baik, kita lanjutkan dulu kakak-kakak. Ini tadi ya, sudah kita mengawali dengan mengucap salam dan bahagia untuk semuanya. Kemudian, nah ini pasti kakak-kakak setelah bekerja hari Jumat ya, dari pagi. Di sini ada yang hari Sabtu masih masuk nggak? Hari Sabtu libur ya? Libur semua ya? Masuk. Oh, Kak Samsul masuk. Nah, ini. Ya, kita hari Jumat, mungkin kakak-kakak yang lain sudah mulai lemas nih, udah 1 minggu ngajar, apalagi Kak Samsul dan Kakak Riri mungkin ya, atau Kak Dedi, hari Sabtunya masuk lagi. Nah, untuk mengawali kita kegiatan hari ini, mari kakak-kakak kita sama-sama berhenti sejenak dari aktivitas kita, kemudian kita coba duduk yang tenang ya.
memposisikan duduk yang tenang, kemudian ditenangkan hati dan pikirannya, arahkan semua perhatian untuk fokus, belajar, dan munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu dan kebajikan kita munculkan. Coba kita coba beberapa waktu ya, kita coba dalam waktu 1 menit. Kakak silahkan cari posisi duduk yang enak. Mau sambil memejamkan mata boleh, mau sambil buka mata boleh, sambil rileks. Tapi yang pasti coba kita sama-sama renungkan hal-hal apa saja yang sudah kita laksanakan dari awal sampai titik ini. Dari mulai kita mungkin mengsubmit undangan ya dari BBGP, kemudian kita sudah masuk modul 1, modul 2, kemarin tatap maya sampai titik sekarang, hal apa saja yang sudah kita dapatkan dan manfaat apa yang sudah kita dapatkan dari aktivitas ini. Ya, boleh, silahkan kakak. Kita coba ya, kita duduk, kita tarik nafas dalam-dalam, tenangkan hati dan pikirannya, fokuskan hati dan pikirannya, kemudian renungkan hal-hal apa saja yang sudah kakak-kakak lakukan, hal-hal apa saja yang sudah kita dapatkan dari kegiatan diseminasi PKG ini. Tarik nafas dalam-dalam, boleh buang pelan-pelan, rilekskan badannya, hilangkan dulu pikiran-pikiran yang kira-kiranya akan mengganggu aktivitas kita. Boleh tarik nafas lagi, buang nafas, rilekskan badannya. Apapun hal yang mengganjal dalam pikiran dan hati kakak, mari kita netralkan, kita hilangkan, kita gantikan dengan energi positif, energi semangat, komitmen yang kuat, dan tanggung jawab yang besar dalam diri kita. Nah, mudah-mudahan dengan sejenak kita berdiam diri dulu, merenungkan segala hal yang sudah kita lakukan dan ingin kita lakukan ke depan. Ini bisa merefresh diri kita ya, merefresh otak kita, merefresh semangat kita, supaya nanti ke depan kita bisa lebih maksimal lagi melakukan aktivitas. Baik, terima kasih kakak-kakak. Nah, ini biasa kita mulai dengan mindfulness ya. Jadi mindfulness itu kita menenangkan diri dulu, menenangkan pikiran dan hati kita, supaya kita siap untuk melaksanakan aktivitas yang akan kita hadapi ke depan. Terima kasih kakak-kakak. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini tadi kita sudah berdoa ya, sudah berdoa bersama. Kemudian, nah ini kesepakatan bersama seperti biasa. Yang pertama, ini menyalakan kamera, silahkan kakak-kakak yang memang tidak berhalangan atau tidak ada gangguan teknis, kameranya bisa diaktifkan. Kemudian, mematikan mikrofon, kecuali ada hal yang ingin disampaikan, boleh langsung dinyalakan saja. Hadir seutuhnya. Nah, ini barusan mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan mindfulness, diri kita, hati, pikiran kita bisa lebih fokus lagi. Kemudian menghargai waktu bersama. Alhamdulillah kita mulai tepat waktu ya. Memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, insya Allah kita lancar lah sampai akhir ya. Amin. Kita selesai. Nah, ini halo Bapak Ibu, kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah ada 2 hal dalam kegiatan kita siang ini. Yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Nah, tadi seperti yang sudah saya ungkapkan di awal, nanti kita coba mengoneksikan antar materi dari mulai modul 1, modul 2 yang sudah kita pelajari ya. Khususnya kita fokus di paradigma dan modul 2 yang kemarin kita pelajari. Kemudian memahami penugasan aksi nyata. Nah, ini yang paling penting nih. Puncak dari kegiatan ini, aksi nyata kakak-kakak di lapangan. Nah, jadi diharapkan nanti meskipun nanti ada yang berhalangan, misalkan ada yang ada yang bertugas ya, ada yang kegiatan lagi di sekolah, mudah-mudahan bisa sambil mendengarkan minimal supaya ketika nanti melaksanakan aksi nyata tidak keliru ya.
Lanjutkan dulu. Nah, ini agendanya. Refleksi koneksi antar materi. Ini nanti ada sekitar 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata atau pengantar tugas, menjelaskan teknik, merefleksikan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masanya. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian nanti ada diskusi. Nah, kalau di sini 7 menit, tapi rasanya kita agak perbanyak di diskusi nih, biar semuanya nggak keliru. Dan terakhir penutup ya. Oke, nah ini kita masuk ke yang pertama, refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan modul 2. Nah, coba kira-kira apa yang akan kita refleksikan. Kok kosong? Ini kemana ya PPT-nya? Ini ada. Oh, ini. Nah, ini. Nih, yang pertama, kakak, ayo kita sambil ngobrol saja. Kira-kira setelah kakak mempelajari modul ya, membaca modul, kemudian kita juga ada kuatkan pemahaman di GMIT, kemudian kemarin ketika tetap muka ya, kita juga kadang ngobrol-ngobrol juga di luar materi yang kita pelajari, ngobrol-ngobrol tentang di lapangan. Nah, kira-kira sejauh apa pemahaman kakak-kakak atau pemahaman kakak-kakak pribadi ya, terkait keterampilan mengajar yang efektif? Nah, apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Oke. Monggo, ada yang mau menjawab duluan? Ada yang mau jawab duluan atau mau ditunjuk satu-satu? Nanti ini kebagian semua ya. Ini kayaknya pertanyaannya banyak deh. Ada yang mau menjawab pertanyaan satu ini dulu? Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ada? Oh, Kak Wahyu. Monggo Kak Wahyu. Kesimpulannya aja ya Kak, rangkuman dari semua rangkaian yang dari BPGB itu sejauh ini malah kalau dari saya pribadi menambah hasanah ya. Jadi yang tadinya apalagi yang SMP yang tadinya lebih tidak ada modifikasi, semakin banyak modifikasi, apalagi teman-teman yang dari SD memberikan contoh modifikasi olahraga permainannya ya. Olahraga itu banyak sekali. Jadi tidak hanya terfokus di fundamental atau dasar memang realnya, tapi sesekali atau beberapa kali memang harus disampaikan bahwa ada beberapa gerakan ataupun permainan yang bisa memancing atau merangsang aktivitas mereka dan pola pikir anak-anak agar apa yang kita sampaikan itu mudah ditangkap dan dicerna oleh anak-anak sih. Kalau saya itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Nah, ini Kak Wahyu sekalian mewakili dari SMP ya. Nah, sekarang yang SD. Yang SD nih, siapa ada yang mau mewakili? Kak Cherry udah langsung senyum. Udah langsung senyum karena TK udah gak ada pilihan lagi. Oke, yang SD, monggo. Ada yang mau mewakili? Untuk pertanyaan yang pertama. Siapa? Kak Dani? Kak Dani, silahkan. Kalau panjenengan mungkin ada yang punya citra Oke Kak, suara DRS saya sebelah terdengar kanan ya? nih. Kalau saya DRS sebelah kanan. Kalau DRS Oke. panjangan itu Dari awal panjangan mengikuti video kegiatan ini. ini sampai saat ini, Wah, ini Kak
Kak Daning nge-freeze. Sinyal Ya, mungkin sinyalnya ya. Coba kita ganti dulu, ganti perwakilan. Nanti Kak Dani, nah, ya. Kak Darsi udah senyum-senyum aja, kayak yang udah feeling gitu, feeling bakal ditunjuk. Coba pertanyaan pertama Kak Darsi dulu lah, nanti gantian Kak Dani yang kedua. Terkait dengan paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik dari dikaitkan dengan materi 1-2 ya, yang saya dapat yaitu pengaruh pada perkembangan peserta didik terhadap aspek-aspek dalam aspek-aspek dalam pembelajarannya, yaitu berpusat pada peserta didik. Nah, di sini terkait dengan itu pengalaman yang saya dapat atau pemahaman yang saya dapat ini mengembangkan pembelajaran keterampilan PJOK itu yang berpusat pada anak itu, guru harus memberi umpan yang lebih kreatif. Jadi mengharapkan guru itu untuk berkreasi juga di dalam pengajaran PJOK, karena kita di SD itu kalau berpusat pada peserta didik keseluruhan kurang berkembang. Jadi kita juga harus memberi umpan-umpan yang baik, stimulus-stimulus untuk anak peserta didik yang bervariatif. Jadi di sini ilmu yang kita dapat dari pemahaman 1-2 itu sangat bermanfaat sekali untuk kita terapkan di sekolah kita. Seperti itu mungkin bisa ditambahi atau bisa diluruskan oleh fasilitator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Darsi. Nah, ini ya salah satunya ya keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu salah satunya guru memang dituntut kreatif ya, kreatif, inovatif ya. Resiko kita sudah memilih menjadi sebagai seorang guru, nah, berarti itu tuh memiliki sisi kreatif, inovatif, dan lain-lain itu sudah menjadi tanggung jawab juga ya dari bagian pilihan kita. Lebih jauhnya lagi, profesi kita ini adalah hal yang diamanatkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada kita. Nah, tentunya tanggung jawabnya harus benar-benar dipegang. Terima kasih Kak Darsi. Tidak ada yang harus diluruskan karena tidak ada pernyataan yang salah. Oke. Justru ini membangun paradigma dan menguatkan paradigma kita terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Oke. Nah, sekarang dari TK, kira-kira siapa ya dari TK ya? Kak Cherry cuma satu, nggak ada lagi. Oke, Kak Cherry. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya dengan keterkaitan keterampilan mengajar PJOK ini yang memang pada dasarnya di TK tidak ada namanya pelajaran PJOK, cuma memang semua butuh motorik kasar gitu ya, jadi tetap arahnya ke olahraga intinya gitu. Setelah mengikuti ini, diseminasi ini, dari modul 1.2 yang berpusat kepada anak, saya merasa mengajarnya lebih tertata gitu, yang dulunya hanya intinya membahagiakan anak, yang penting main gitu. Ternyata di situ, ada tanggung jawab untuk mendampingi, ya PJOK itu sendiri. Artinya tidak sekedar main yang tidak terarah, yang sasarannya dulu kan yang penting anak capek gitu, di kelas bisa anteng gitu, tapi mulai sekarang saya sudah mulai mempelajari prinsip-prinsipnya, dan memang pada dasarnya anak TK itu tidak mau diatur gitu, kaku dengan aturan. Dilarang ini malah serasa disuruh gitu, begitu anak TK tuh biasanya. Jadi, kita harus menatanya dengan pancingan-pancingan media yang menarik. Itu. Jadi capek dikit gurunya untuk menyiapkan kreativitasnya ke anak, permainan yang menarik, dan selalu apalagi ada kasusnya yang TKB mengulang.
Jadi kasusnya tuh seperti dia belum cukup umur ke SD, tapi dia mengulang di TKB. Nah, anak-anak itu yang membuat tantangan gurunya itu harus semakin kreatif karena dia akan nyeletuk, "Ah, udah pernah," gitu. Nah, itu yang membuat kita tergali untuk menyiapkan itu. Nah, untuk permainan-permainannya makanya kemarin setelah tatap muka saya banyak menyimpan tabungan, apa yang sudah kita pelajari kemarin pas tatap muka, setidaknya untuk dipraktekkan di TK sedikit-sedikit meskipun dengan keterbatasan kemampuan anak TK yang istilahnya penangkapan perintahnya tidak sepanjang anak SD atau SMP. Jadi memang gurunya harus agak cerewet kalau ini salah dan kita juga harus grepe memberi pujian gitu. Itu mungkin dari saya. Makasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Cherry. Nah, alhamdulillah ya. Kata kakak memang mendapatkan hal yang baru, kemudian dikuatkan ya, kemudian sehingga mendorong kita untuk ingin lebih maksimal lagi untuk menerapkan. Nah, diharapkan ini bisa tercipta pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak, kemudian lebih jauhnya lagi bisa menjadi gaya hidup peserta didik kita untuk senantiasa hidup sehat dan peduli akan kesehatan diri ya. Oke, terima kasih Kak Wahyu, Kak Darsi, Kak Cherry. Nah, Kak Dani tadi sinyalnya ini ya, terputus-putus. Jadi dilempar dulu ke Kak Darsi. Kita lanjutkan Kakak. Ini yang pertama sudah kita refleksi diwakili oleh Kak Wahyu, Kak Darsi sama Kak Cherry. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Nah, coba kita masuk lagi ke dari yang SMP siapa ya? Kak Riri, ada Kak Riri? Kak Riri? Siap, ada. Oh, ada, alhamdulillah. Siap. Wah, Kak Riri sekarang posisinya ada di Istana Negara kayaknya, makanya on cam. Ini ada di ruangan. Oh, di ruangan. Siap, Kak Riri. Harusnya ada rapat, cuma lagi ada kemah, jadi libur rapatnya. Oh, iya. Siap. Silakan Kak Riri untuk pertanyaan kedua direfleksi. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada perilaku peserta didik? Kembali kita ketahui bahwa strategi mengajar adalah taktik ya yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi yang harapannya itu adalah tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan itu tercapai. Kalau untuk saya sendiri melihat kemarin ketika kita petakan ada pra-impact, set-impact, sama post-impact ya. Saya lebih cenderung menerapkan banyak gaya yang di pengambilan keputusannya banyak di gurunya. Mulai dari komando sampai apa itu kemarin ya, 5 gaya di awal gitu. Tapi setelah kemudian saya mempelajari mengikuti PKK ini, kemarin pasca selesai PKK tatap muka, saya mencoba untuk menerapkan bagaimana kemudian bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa banyak mengambil keputusan, baik pada set impact-nya maupun post impact. Terakhir kemarin saya membuat pembelajaran senam irama, yang mana anak-anak diberikan keluasan untuk bisa mendesain rangkaian senam irama yang kemudian di akhir nanti harapannya bisa dipublikasikan ataupun bisa di-upload ya. Menurut saya demikian, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Riri. Nah, Kak Riri kemarin mempraktekkan itu berarti project ya? Project based learning. Project. Menciptakan. Kira-kira kemarin gimana Kak Riri respon dari peserta didik?
ya lebih menyenangkan karena mereka tidak terbebani dengan instruksi-instruksi terus gitu ya. Tapi mereka diberikan keluasan untuk bisa improv ataupun eksplor gerakan sesuai yang dia pahami ataupun kehendaki. Demikian, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Riri. Nah, ini Kak Riri sudah langsung mencoba menerapkan beberapa gaya berarti ya, gaya mengajar, model mengajar. Alhamdulillah hasilnya positif ternyata. Nah, ini yang kami harapkan kakak-kakak, seperti di akhir tatap muka kita sampaikan bahwa ayo kita coba aja terapkan usaha apa yang mana kita terapkan, kalau belum berhasil ganti lagi, yang mana belum berhasil ganti lagi, karena memang nanti akan ketemunya tuh sesuai dengan mata pelajaran apa, sesuai dengan materinya apa gitu ya, dan gayanya atau metodenya apa gitu, karena nggak semua gaya bisa masuk di semua materi juga sebenarnya ya, tapi yang paling penting kita mencoba terus. Oke, baik, terima kasih Kak Riri atas refleksinya. Nah, ini kita coba sekarang ke pertanyaan ketiga dulu. Pertanyaan ketiga. Nah, sekarang masuk ke sini nih. Nyambung lagi barusan. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Nah, ini silahkan Kak Sigit. Monggo Kak Sigit. Oke Kak, model pendidikan gerak ya Kak ya? Iya, betul. Model pendidikan gerak merupakan sebuah pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep gerak. Konsep-konsep gerak yang dipelajari dalam model ini meliputi kesadaran tubuh, usaha ruang, dan keterhubungan. Oh, suaranya menghilang. Masuk nggak Kak suaranya? Nah, udah ada lagi masuk. Model pendidikan gerak atau movement education adalah salah satu model pembelajaran pendidikan jasmani yang diarahkan untuk membuat anak mengembangkan gerak-gerak dasar, khususnya siswa di sekolah dasar. Gitu Kak. Ya, baik Kak Sigit. Nah, kalau menurut Kak Sigit, kemarin kita sudah mempelajari model pendidikan gerak ya, yang ada apa, ruang, usaha ya, keterhubungan. Nah, kira-kira menurut Kak Sigit dari kemarin kita pelajari tentang model pendidikan gerak itu sudah mendukung belum paradigma Kak Sigit terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Dengan kita mempelajari model pendidikan gerak itu sangat mendukung dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Karena dari situ, dari pembelajaran tatap muka khususnya pada saat materi model pendidikan gerak, kita jadi tahu faktor-faktor apa saja yang harus kita perhatikan dan harus kita cermati pada saat kita menyelenggarakan sebuah proses pembelajaran. Begitu Kak. Baik, terima kasih Kak Sigit. Nah, ini Kak Sigit juga ternyata model pendidikan gerak sudah sesuai berarti dengan paradigma Kak Sigit terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta. Selanjutnya satu lagi yang ini kita coba Kak. Tadi Kak, oh ini lagi di perjalanan ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dulu. Nah, ini. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Nah, ini Kak Samsol, ada Kak Samsol? Siap. Oke, monggo Kak Samsul.
Pertama, ketika saya mengikuti kegiatan diseminasi program yang terkait dengan pendidikan kebugaran itu tidak mendapat porsi baik bagi saya. Karena ketika pembelajaran tatap muka misalkan dengan anak-anak itu hanya sekedar anak semua bisa melakukan gerak atau kegiatan pembelajaran itu. Bahkan bisa jadi saya tidak pernah mempertimbangkan kebugaran anak itu. Sehingga apa yang kami sampaikan itu berefek kepada kondisi anak. Pernah kejadian itu ketika anak melakukan lompat tinggi gitu ya, lompat tinggi yang ketinggiannya itu standar sih, standar, tidak seperti atlet gitu ya. Ketinggiannya antara 100 sampai 110. Nah, ketika anak itu jatuh, kemudian telapak tangannya itu yang sebelah kiri itu ketika jatuh menapakkan telapak tangannya itu, kemudian anak mengeluh sakit gitu. Ketika mengeluh sakit itu saya cek seperti biasa, coba jarinya digerakkan dan sebagainya gitu sampai nggak apa-apa gitu saya bilang. Terus kita lanjutkan. Ternyata anak itu mengalami nyeri gitu ketika pulang. Dan sehari setelahnya itu laporan dari wali siswanya itu anak tersebut dirongsenkan dan ternyata retak gitu. Artinya ini bahwa tingkat kebugaran siswa itu sangat penting untuk diperhatikan. Apalagi nanti kalau jika mendapatkan anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Sehingga ini menjadi sangat penting dan menjadi perhatian khususnya bagi saya bahwa ketika mengajar olahraga itu tidak hanya sekedar mengajar materi saja, tapi kebugaran, kesiapan anak-anak itu perlu juga diperhatikan. Saya kira itu, mohon maaf. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Kak Samsul atas refleksinya. Kita coba satu lagi nih, tadi Kak Samsul menekankan bahwa sangat penting ya mengenalkan model pendidikan kebugaran kepada peserta didik kita gitu ya. Tujuannya seperti yang kemarin kita ketahui kakak-kakak yang kita pelajari bareng-bareng, minimal anak itu akan tahu cara untuk menjaga kebugarannya gitu ya. Nah, tugas kita di sekolah mengenalkan, memberikan pengalaman geraknya, memberikan pemahaman cara melakukannya dan lain-lain. Jadi tujuannya bukan langsung membuat anak bugar di sekolah, tapi mengenalkan bagaimana caranya kalau ingin bugar, gitu ya. Atau melatih beberapa aspek yang ada di tubuh kita sebagai manusia ya, tangan, kaki, perut dan lain-lain. Nah, itu melalui model pendidikan kebugaran. Oke, terima kasih Kak Samsul. Kemudian ini satu lagi Kak Punto ada? Kak Punto? Ada Kak. Wah, hadir. Mantap. Silakan Kak Punto direfleksikan. Tentang pendidikan kebugaran ya Kak. Iya, betul. Seperti yang dikemukakan waktu diseminasi tatap muka itu kan
Bapak siapa itu lupa namanya, dari 1000-an siswa itu kebugarannya kan sangat rendah ya Kak, cuma ada berapa persen itu. Kalau di SD juga sama Kak, misalnya waktu mau olahraga, mau pemanasan, anak-anak itu disuruh lari, misal keliling lapangan itu biasanya sudah pada menawar. Misalnya 4 kali, ditawar 2 kali. Jadi dari sini bisa dikatakan kebugaran anak itu sangat jelek ya. Semangatnya untuk berolahraga itu sangat rendah. Jadi ini menjadi tantangan untuk para guru olahraga untuk menyemangati, untuk meningkatkan kebugaran anak didik. Saya kebugaran itu penting tetapi sangat sulit untuk membiasakan anak-anak untuk bugar. Menurut saya seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Punto. Nah, ini Kak Punto juga merefleksikan bahwa di sekolahnya juga sama. Anak-anak susah ya. Bahkan dinilai kebugarannya juga rendah. Nah, Kakak, beberapa hal yang waktu tatap muka kita diskusikan, ini boleh dicoba ya. Seperti kita menyiapkan lembar kerja untuk peserta didik, misalkan selama 1 minggu, aktivitas apa yang harus mereka lakukan di rumah. Jadi ada frekuensi, ada intensitasnya, kita bikin LK-nya gitu ya. Nanti aset-asetnya kita maksimalkan dari mulai aset manusianya, ada orang tua kan, kita bekerja sama dengan orang tua. Nanti kita lihat tuh, kalau perlu mulai dari sekarang kita coba, misalkan di awal semester seperti yang kemarin kita bicarakan, kita coba anak-anak tes aja, tes kebugaran untuk peserta didik, mau di SD, mau SMP gitu ya. Kita tes kebugaran, hasilnya kita pegang, kemudian kita berikan LK itu, LK aktivitas yang harus mereka lakukan di rumah gitu ya, selama seminggu atau 2 minggu dan lain-lain. Modul lembar kerjanya kita yang bikin, nanti dipantau oleh orang tua, kita juga pantau di sekolah. Sehingga nanti di akhir kita punya istilahnya punya target dan catatan bahwa oh ini ternyata berpengaruh nih gitu kan, atau ternyata ini nggak berpengaruh. Kalau nggak berpengaruh nanti dianalisis, ini karena mungkin di rumahnya ternyata tidak melakukan. Nah, hal-hal seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan membiasakan itu nanti anak-anak punya rasa yang berbeda. Jadi diharapkan tuh kok ternyata kita melakukan ini setiap hari badan jadi enak ya misalkan ya. Nah, sehingga diharapkan ketika rasa itu muncul itu menjadi kebiasaan untuk anak-anak kita. Nah, dicoba tidak ada salahnya ya, supaya mudah-mudahan kita menjadi jalan bahwa peserta didik meskipun dengan zaman yang sekarang gadget luar biasa menguasai anak-anak kita, tapi mudah-mudahan usaha kita maksimalkan dan bisa menjadi jalan untuk anak-anak kita untuk peduli akan kesehatan dan kebugaran mereka. Oke, terima kasih Kak Punto, Kak Samsul sudah merefleksi pertanyaan yang keberapa ini ya? Apalagi. Nah, ini yang selanjutnya terakhir nih. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Nah, silahkan Kak Yahya, monggo. Oke. Kak Yahya, masih di kamar mandi? Untuk Oh, enggak. aman-aman. Untuk pembelajaran model SEM ini kalau menurut saya cukup ya lumayan. Sorry, maaf. Sumuk kipasnya hidup terus. Ya, untuk pembelajaran model SEM Sport Education Model ini cukup ya udah berapa ya? 3 kali ya 2 kali lah saya terapkan di kelas atas kelas 5 dan kelas 6. Itu ya cukup berjalan, bahkan hampir berjalan bagus karena di samping sport education model ini mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap, tugas-tugas yang sudah diberikan dan pengalaman tentang kompetisi atau pengalaman tentang olahraga, itu anak-anak,
apa istilahnya, menjalankan tugasnya dengan ya untuk ukuran anak SD itu sudah cukup bagus kalau untuk saya. Karena begitu ditawarkan, nanti kita akan membuat sebuah mini turnamen. Nah, nanti anak-anak dikasih pertanyaan di dalam turnamen itu ada instrumen apa aja atau ada, kepanitiaan apa aja. Nah, terus langsung pada itu, apa istilahnya, pada angkat tangan, "Pak, ada ini." Nah, ada wasit, ada komentator, ada supporter, ada pelatih, ada linesman. Nah, kayak gitu. Anak-anak langsung, "Pak, saya nanti jadi wasit, Pak, saya nanti jadi linesman." Nah, itu berarti kan dari situ anak sudah secara tidak langsung anak sudah tertarik dalam pembelajaran PJOK dengan sendirinya tanpa ada paksaan, tanpa ada, "Ayo kudu ngene." Nah, kayak gitu. Itu untuk pembelajaran sport education model. Mungkin menurut saya seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Yahya. Nah, ini ternyata Kak Yahya sudah menerapkan dan positif ya, tanggapan dari anak-anak positif, antusiasnya tinggi. Satu lagi, coba Kak Rama. Ini Kak Rama yang kelasnya banyak. Ini cocok biasanya buat SEM nih. Kak Rama, monggo. Ada Kak Rama? Oh, ada. Isih nyate woh. Baik, untuk di SD saya memang kegiatan mungkin dulu saya belum tahu ya masalah sport education model ini, Kak. Kita sudah beberapa kali kita jalankan ketika setelah semesteran, seperti membuat class meeting, terus acara 17 Agustus kemarin lomba, ya itu dikemas juga dengan dibantu dengan guru-guru kelas. Itu ada bahkan yang guru kelas itu ada yang menjadi komentator juga ketika permainan kemarin itu bola voli plastik. Ketika 17 Agustus itu kemarin terakhir, itu juga wasitnya juga anak-anak, terus yang undian itu undian pertandingan itu juga anak-anak. Saya hanya menyiapkan ini membuat bagan pertandingannya, terus silahkan nanti diundi per kelas, ketua kelasnya atau yang tidak main di pertandingan yang lain bisa menjadi ketua di pertandingan bola voli ya itu. Terus ya ada sedikit masalah karena kemarin ada anak yang menjadi wasit itu diprotes itu sama disurai penonton yang sedang bertanding. Penontonnya itu kadang kan anak-anak juga asal bicara ya, makanya wasitnya kemarin juga sempat nggak mau lagi ya, tapi terus diberi penjelasan, akhirnya supporter juga tahu batasannya, terus akhirnya juga pertandingan di SD saya juga berjalan dengan lancar itu. Bahkan kemarin pemberian hadiahnya itu juga seperti dulu, Pak. Ini kemarin jadi diberi kalung permen itu, dirangkai terus dikalungkan ke peserta yang menang. Nah, itu bahkan kemarin hari Rabu itu saya kok kebetulan mau mengadakan lagi, Kak. Dan kemarin saya melihatkan video ketika kita terakhir di SMK Merican itu saya lihatkan videonya, itu ternyata anak-anak tertarik. Kemarin langsung, "Ayo Pak, buat Pak, ayo Pak." Terus ya ini besok insya Allah sebelum semester itu kita mau pengen membuat pertandingan, tapi hanya saya ambil di kelas 5 saja. Karena 2 kelas itu 54 siswa nanti mau bermain gobak sodor. Nah, kemarin juga ada inspirasi juga, pialanya dibuat dengan botol seperti yang kelas berapa ya kemarin, kelas sampingnya kita waktu di Intikan itu. Itu mungkin dari saya, Kak Iksan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kak Rama. Ini alhamdulillah juga Kak Rama juga sudah menerapkan ya SEM. Kemudian kemarin video kita berarti ya ditontonkan kepada anak-anak. Nah, ini juga jadi salah satu
gaya mengajar, ya, model pengajaran yang dipilih Kak Rama, sehingga anak-anak dengan melihat video bisa tertarik juga nih, oh pengen nih kayak gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti rencana yang direncanakan dengan anak-anaknya bisa berjalan dengan baik. Baik, kakak memang SEM ini sangat bagus ya kalau kita terapkan dalam pembelajaran PJOK khususnya, tapi tetap kita harus berpedoman bahwa SEM ini yang pertama menguatkan pemahaman peserta didik kita dengan aktivitas fisik yang mengarah pada dunia nyata ya. Jadi anak-anak diberikan tanggung jawab, diberikan tugas yang langsung mengarah kepada dunia nyatanya gitu. Sehingga ketika nanti mereka berbaur dengan masyarakat, diharapkan anak-anak sudah mempunyai kesadaran diri dan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya. Nah, ini silahkan kakak sekali lagi, SEM ini bukan hanya sebatas tentang mengadakan pertandingan ya, tapi intinya ketika kita mampu memberikan tanggung jawab kepada peserta didik, yang mana tanggung jawab tersebut akan memberikan pengalaman yang bermakna untuk kehidupan nyata peserta didik, silahkan itu dilakukan gitu ya. Jadi bukan hanya bikin satu kegiatan, tidak, tapi dalam satu pembelajaran pun bisa. Ketika pembelajaran anak-anak diberikan tanggung jawab untuk ketika permainannya misalkan diberikan tanggung jawab untuk menganalisis dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut juga bisa menjadikan pengalaman yang baik kepada peserta didik. Baik, terima kasih kakak. Nah, ini kita lanjutkan apa nih? Nah, ini terakhir nih. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Ini meskipun kemarin kita masih kurang maksimal ya ketika asesmen otentik. Kak Rahmadi, ada? Ada Kak. Oke, siap. Monggo Kak Rahmadi direfleksikan. Asesmen otentik untuk mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Ini mencangkup kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuannya menilai sejauh mana peserta didik dalam menguasai pengetahuan dan teknik yang telah diajarkan. Dan melalui hasil penilaian ini dapat diketahui baik dan kurangnya serta perlu perbaikan atau tidak untuk peserta didik. Gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rahmadi. Nah, ini Kak Rahmadi tadi menjelaskan bahwa asesmen otentik itu untuk melihat sejauh mana kemampuan peserta didik dalam semua ranah ya. Kognitif, afektif, psikomotor. Nah, seperti yang sudah kemarin kita bahas bahwa asesmen otentik ini lebih menilai kepada keseluruhan aktivitas ya. Jadi bukan hanya sebatas menilai satu teknik dengan rubrik 1, 2, 3 itu misalkan seperti yang kemarin ya. Ketika diuji passing bawah, dikasih waktu 1 menit, berapa banyak anak melakukan, yang paling banyak itu nilainya yang paling tinggi. Nah, itu di luar asesmen otentik. Jadi ada ketidakadilan di sana karena anak yang motoriknya bagus akan lebih baik tentunya, meskipun jarang sekolah misalkan kan, tapi karena dia suka les volley misalkan, ada masuk klub, otomatis bakal lebih bagus nilainya. Tapi bagaimana asesmen otentik ini dilakukan? Ya, Kak Wahyu? Maaf Kak, aku nggak memotong, artinya kan tetap kalau misalkan dengan asesmen otentik ini harus dibeda-bedakan dulu, diferensiasi dulu, karena untuk mendapatkan keteradilannya itu kan ada yang berbeda-beda, ada yang kognitifnya bagus, ada yang motoriknya bagus, dan ada yang mereka bisa menangkap pembelajaran dengan visual, audio, dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Nah, ini nyambung ke yang modul 1 ya Kak Wahyu.
harus ada asesmen harus ada asesmen awal dulu untuk membedakannya. Betul sekali. Jadi betul kita memecah dulu sampai mana kemampuan anak, kemudian diterapkan dalam pembelajaran ya, diferensiasi prosesnya dengan menggunakan intertas dan intratas itu ya, apakah kontennya sama tapi cara melakukannya dari mudah ke sulit, atau kontennya berbeda justru ya, kontennya berbeda. Nah, itu tetap harus dilaksanakan. Cuman asesmennya yang dilakukan tetap asesmen otentik sesuai dengan kemampuan anak tersebut gitu ya. Jadi asesmen otentik ini intinya menjauhkan kita untuk menilai dari ranah teknik. Karena ingat kakak-kakak, kita ini adalah pendidikan jasmani, bukan pendidikan olahraga. Ya, kalau misalkan anak masuk di klub, mungkin nggak jadi masalah jika dinilainya dari dribbling saja dia misalkan 1 menit harus bisa 40 kali misalkan ya. Karena di klub itu memang dituntut anak menguasai teknik. Tapi kalau di pendidikan jasmani, bukan teknik yang jadi 100% penilaian kita. Tapi bagaimana minimal anak mampu menerapkan teknik tersebut dalam sebuah permainan, kemudian memunculkan sisi kognitifnya, seperti sadar posisi dan lain-lain ya. Kemudian afektifnya juga muncul, bisa menghargai, ketika kalah dia bisa nerima dan lain-lain. Nah, sisi itu yang kita lihat. Ketika semua itu baik, maka disesuaikan dengan rubrik yang kakak buat. Makanya asesmen otentik menekankan rubrik yang akan dibuat itu harus melibatkan peserta didik, sehingga peserta didik ketika melakukan itu sudah tahu, oh saya harus seperti apa dan lain-lain gitu ya. Mungkin nanti ini harus pelan-pelan kita terapkan, sedikit-sedikit kita terapkan, karena memang asesmen otentik ini kakak belum semua lini menggunakan, bahkan guru kelas juga belum, hanya baru kita saja di PKG PJOK ini, termasuk saya pribadi juga masih meraba-raba nih asesmen otentik tuh fixnya seperti apa, tapi minimal pemahaman kita yang kemarin bisa kita coba sedikit-sedikit gitu ya. Mudah-mudahan kakak nanti kalau misalkan ada hal yang memang kurang dipahami dan lain-lain, nah ini bisa jadi pembahasan kita bersama khususnya untuk asesmen otentik. Oke, kita lanjutkan. Ini keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, tujuannya itu adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, alhamdulillah ya, kita setelah dari mulai modul 1, paradigma PJOK, masuk ke materi-materinya, kemudian masuk modul 2, kita bisa merubah paradigma kita terhadap, oh ternyata pembelajaran PJOK itu bukan hanya sebatas gerak-gerak saja, seperti tadi Kak Ceri bilang, bukan hanya sebatas biar anak senang saja gitu ya, tapi banyak hal yang memang harus kita selipkan dalam proses pembelajaran. Itu tujuannya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kakak-kakak, terima kasih yang sudah merefleksi semua dari mulai mengaitkan dari modul 1, modul 2 ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin. Oke, sekarang kita mulai masuk ke penjelasan tugas aksi nyata nih. Kita lanjut dulu. Nah, ini kakak-kakak. Pengantar tugasnya. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan izin off cam ya Kak, karena mau hobi. Oke, siap. Nah, ini kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan ya eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Nah, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, jadi intinya nanti kakak-kakak akan melakukan aksi nyata, membuat aksi nyata dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Kemudian nanti setelah kakak-kakak melakukan aksi nyata tersebut,
Nah, diharapkan kakak-kakak bisa merefleksi sendiri hal apa saja yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak. Mungkin nanti bisa perbandingannya dengan video mengajar pertama misalkan ya, kalau mengajar lagi. Nah, itu bisa jadi perbandingan apa yang berubah gitu ya, apa yang dulu nggak ada sekarang jadi ada, atau yang dulu kurang sekarang ditingkatkan gitu ya. Nah, nanti hasil refleksinya diharapkan bisa seperti itu. Kemudian, nah ini pengantar tugas kakak-kakak, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan satu, ini kalau kakak mau screenshot boleh ya, kalau mau screenshot sambil screenshot boleh, atau mau foto di HP boleh. Ini keseluruhan aspeknya. Yang pertama, RPP atau modul ajar yang dibuat itu ada di dalamnya membuat rencana asesmen otentik ya. Jadi penilaiannya pakai penilaian asesmen otentik. Kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing ya. Yang selanjutnya, nah ini nih kemarin yang menanyakan durasi. Rekaman video berisi 1, kegiatan pembelajaran awal. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Kalau di sini tanpa edit, tapi nanti kita diskusikan kembali. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran, dan yang kelima, testimoni peserta didik. Nah, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, RPP dan modul ajar, dan video yang diunggah. Jadi nanti kakak-kakak RPP-nya atau modulnya, sebentar. Oke, mohon maaf kakak, ada iklan dulu nih. Jadi nanti RPP atau modul ajar yang diupload itu nanti harus sesuai dengan videonya. Jadi videonya itu RPP dan video sama ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini penjelasan tekniknya. Ya, Kak Wahyu kenapa? Kepencet. Oh, kepencet. Nah, kita lanjutkan. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Ya, ini kata-kata motivasi nih. Nah, ini modanya penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran khususnya, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, ini kita yang pertama, boleh sambil difoto lagi, boleh ya kakak. Yang satu, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan. Jadi satu pertemuan ya di RPP atau modulnya sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat dilihat kembali. Nih yang pertama, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah dikerjakan di modul 1.6. Nah, kakak-kakak kalau di modul 1.6 kan sudah upload RPP ya. Nah, kemudian kan ada
itu ada perbaikan juga RPP-nya. Pengembangan RPP PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, menggunakan backward design RPP-nya, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Jadi intinya RPP-nya itu strukturnya backward design ya, pakai backward design kan. Masih ingat kakak? Backward design itu ada beberapa langkah, harus ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya, kemudian diturunkan jadi penilaiannya, asesmennya, menggunakan asesmen otentik, baru turun ke aktivitas pembelajarannya ya. Jadi 4 poin itu yang harus ada dalam RPP atau modul yang nanti kakak-kakak bikin. Kemudian yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau assess based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah ini kakak-kakak, ini dalam pembelajarannya nanti tetap dimunculkan diferensiasinya. Ini dengan mempertimbangkan isu-isu sosial ya. Kemarin yang kita bahas ada isu gender kan, isu gender, kemudian yang lain-lain. Jadi bagaimana kita bisa mensimulasikan pembelajaran untuk meminimalisir isu-isu sosial itu muncul gitu ya. Nah di sini ada juga pemanfaatan asetnya, aset based thinking dengan aset yang ada di sekolah kita, kemudian jika dirancang dalam sebuah pembelajaran yang sekiranya dengan aset itu bisa, dengan aset seadanya misalkan ya, bisa efektif dalam proses pembelajaran, nah itu silahkan dibuat sedemikian rupa. Kita lanjutkan dulu. Yang D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Nah, nanti kakak ketika membuat modulnya atau RPP atau mau videonya juga, kakak silahkan bisa memilih dari 3 aspek ini. Misalkan apakah pembelajarannya itu lebih ke model pendidikan gerak, atau misalkan pembelajaran aksi nyatanya mau model pendidikan kebugaran, atau aksi nyatanya model pembelajaran SEM misalnya, model SEM, silakan kakak bisa disesuaikan saja. Kalau memang di sekolahnya, wah kayaknya anak-anaknya kalau di sekolah saya lebih seru, lebih suka kebugaran, silahkan kebugaran ya. Atau saya kelas bawah mau model pendidikan gerak aja, boleh silahkan. Atau mau SEM boleh ya, disesuaikan saja monggo. Kemudian yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah ini seperti yang kita bahas sebelumnya ya, asesmennya tetap disesuaikan dengan model atau materi yang kita ajar ya, yang kita lakukan. Jadi intinya RPP-nya atau modulnya itu pakai backward design, kemudian dalam pembelajarannya memunculkan diferensiasi gitu ya, memunculkan diferensiasi dan pemanfaatan aset, dan asesmennya pakai asesmen otentik gitu ya intinya. Kemudian jenisnya mau jenis model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran atau SEM, silahkan kakak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian yang ketiga, nah nanti kalau sudah diunggah ya, diupload RPP atau modul ajarnya yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Nah ini nanti seperti biasa kakak akan upload di LMS-nya. Kemudian nanti yang kalau video berarti link lagi ya, link videonya bisa diupload
Nah, ini aspek penilaiannya nih. Kak, yang tadi yang C di nganu lagi Kak, belum tak foto ya, lupa. Hampir kaget barusan. Yang ini benar? Bukan yang satunya sebelumnya. Ini. Yang ini. Sudah, ini sudah yang satu. Ini? Nah, kok langsung D? Ah iya, kayaknya nggak ada yang C-nya, cuma ABD. Emang dari sananya ini. Sudah, Kak Darsi? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini aspek penilaiannya. Ini mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang asesmen. Nah, ini yang pertama, ini menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, interaksi yang berpusat pada peserta didik ya. Ini nanti kakak bisa boleh dipoto lagi, bisa sambil baca. Ini kalau dibaca satu-satu nanti malah justru bingung juga ya. Penggunaan strategi pembelajaran, penerapan pembelajaran berbasis model. Nah, ini diperhatikan dalam nanti penyusunan modul, pengembangan kontennya. Ini sudah dipoto ini? Dipoto? Sudah. Oke, udah ada kameramen nanti. Iya. Sebentar ya, mau ini dulu, ganti baju dulu sebentar katanya. Lanjut. Oke, mohon maaf kakak, ada iklan. Ini karena hanya berdua. Oke, kita lanjutkan. Nanti ini yang udah foto bisa di-share di grup nanti ya, berbagi. Nah, ini nih refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu dengan petunjuk berikut. Silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, and know what, ya, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Jadi nanti kakak refleksinya pakai 3 tahap ini. What, apa yang sudah kakak lakukan, ya, apa yang sudah kakak lakukan, bisa di sana saya melakukan ini, misalkan terus terjadi seperti ini. Nah, di so what nanti dijelaskan kenapa hal itu terjadi, gitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian di now what, nah kemudian sekarang mau melakukan apa, gitu ya. Jadi nanti refleksinya dengan menggunakan 3 tahap tersebut. Tahap pertama, nah ini tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata yang dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Nanti seperti yang tadi dijelaskan, kakak nanti merefleksikan silakan hal-hal apa saja yang sudah kakak lakukan dalam pembelajaran,
gitu ya. Kemudian yang tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang akan menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Seperti biasa dikaitkan kembali dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Kemudian di tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan now what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang ya. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas ya, yang kemarin kita sudah pelajari, instruksional dan non instruksional ya, ada instruksional, ada non instruksional. Kalau non instruksional apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Sudah tertinggal di SMK 2 Depok. Ya. Non instruksional itu tidak langsung berkaitan dengan proses pembelajaran ya. Kalau instruksional berarti semua yang langsung berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, kemudian isu-isu kontekstual dan pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, nanti kakak-kakak juga bakal merefleksi nih, kira-kira dalam pembelajaran yang akan kakak-kakak lakukan untuk aksi nyata itu ada nggak, muncul nggak isu-isu ketidakadilan gitu ya, isu gender dan lain-lain, muncul nggak? Nah, nanti dijelaskan dalam refleksi. Kita lanjutkan dulu, nanti di akhir baru kita diskusikan. Nah, ini. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Nah, ini maksudnya ketika kakak nanti mengajar misalkan ternyata nggak sesuai nih dengan rencana ya, harusnya kayak gini, pasti kan kemarin kita ngobrol, tetap aja Kak kalau di lapangan pasti ada perubahan. Nah, itu nggak apa-apa, justru hal seperti itu bisa untuk menguatkan kita hal apa yang harus dilakukan ke depannya gitu ya. Jadi diceritakan saja semuanya. Kemudian bersikap selektif, kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide pentingnya saja. Jadi cukup poin-poin pentingnya saja refleksinya ya. Mau panjang mau pendek, yang penting ketika kita refleksi bareng-bareng kakak bisa menjelaskan dengan gamblang gitu ya. Kalau masalah di penulisannya yang penting inti-intinya saja gitu aja kalau refleksinya ya. Kemudian yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, ini jadi refleksi yang kakak lakukan intinya adalah menggambarkan apa yang kakak lakukan, apa yang kakak terapkan dalam pembelajaran, kemudian apa yang muncul dari proses pembelajaran itu, kenapa muncul hal-hal seperti itu, kemudian apa yang akan diperbaiki. Jadi intinya itu saja, 3 tahap itu ya, yang now, what, so what, dan know what gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini untuk rubliknya. Untuk rubliknya kakak, ini penilaian yang bikin lama tuh ini, rubrik penilaian ini. Jadi kakak perlu tahu ya, untuk penilaian itu, jadi ada yang pakai rubrik, ada yang hanya sebatas istilahnya sudah mengumpulkan dan belum gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau yang rubrik otomatis kita menilainya akan disesuaikan dengan rubrik yang ada. Kayak di sini misalkan sangat baik itu peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Nah, nanti toh kalau ternyata refleksinya hanya mencantumkan 1 kriteria, berarti masuknya ke cukup gitu ya. Atau hanya 2 berarti baik, kalau 3 berarti sangat baik. Kalau lebih dari 3 itu udah itu paling mentok ya, sangat baik.
Kalau tidak ada yang mampu dideskripsikan sama sekali, ya berarti kurang gitu ya. Jadi ini juga harus diperhatikan. Kalau tugas-tugas yang lain biasanya ada juga yang hanya sebatas itu aja, sudah mengumpulkan centang gitu ya, sudah mengumpulkan centang. Tapi ada juga yang pakai rubrik seperti ini. Kak, maaf. Kak Ceri? Kalau di TK itu nggak sampai 4 indikator gitu, tapi penilaiannya lebih ke muncul, belum muncul gitu gimana? Nggak apa-apa? Oh, ini untuk ininya Kak Ceri, mendeskripsikan refleksi. Nanti Kak Ceri kan bikin refleksi ya? Iya. Nah, jadi refleksinya itu ini poin-poin kriterianya. Oh, berarti bukan kegiatan anaknya ya? Bukan. Ini untuk refleksi kita saja, refleksi Oh kita. iya. Oke. Siap. Kalau yang anak itu hanya ngeri kayaknya tugasnya kayak banget. Kalau yang buat anak itu yang asesmen otentiknya Kak Ceri. Nah, itu maksud saya, tak kira itu. Soalnya kayaknya kalau untuk checklist itu tidak sebanyak ini penilaiannya tuh di TK tuh muncul belum muncul gitu aja. Ya, sip. Gitu. Nggak apa-apa ya kalau untuk anaknya cuma. Kan tadi gitu yang asesmen otentik kita balik lagi disesuaikan dengan kondisi anak ya. Masing-masing, betul. Oke. Siap. Oke, lanjut Kak. Ya. Kalau ini untuk refleksi kita. J. Kak Darsi jangan pusing sama rubrik ya. Ini rubrik itu Saya sudah merenungkan. Kalau merenung kan gini. ya betul. Biasanya ini secara teoritis saja. Nanti prakteknya sebenarnya singkat sebenarnya ya. Kakak sudah terbiasa membuat refleksi dari modul 1. Jadi sama aja seperti itu sebenarnya. Kita lanjutkan. Nah, ini lini masanya kakak. Jadi penyusunan aksi nyata ini atau RPP atau modulnya ya. Ini setelah sesi persiapan aksi nyata. Berarti terhitung dari hari ini berarti ya. Nah, terhitung dari ini. Nanti tahapan keduanya kakak silahkan penyusunan aksi nyata atau membuat video pembelajaran. Kemudian setelah itu upload modul ajar dan video pembelajaran. Ini rentangnya 8 hari efektif setelah sesi persiapan ya. Setelah sesi persiapan berarti kalau dihitung dari hari ini tanggal berapa berarti ya? Pokoknya kita itu nanti akan refleksi aksi nyata itu tanggal 19 kakak 19 November. Jadi sekarang kan tanggal 8 ya. Tanggal 8 nanti kita akan refleksi itu tanggal 19. Berarti antara rentang tanggal 8 sampai tanggal 19 itu waktu kakak-kakak melaksanakan aksi nyata. Gitu ya. Kemudian nanti penilaian karya nyata dan refleksinya kalau sudah diupload. Kemudian refleksi aksi nyata. Nah, ini tatap maya. Kita tatap maya lagi nanti setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Nanti kita akan tatap maya lagi tanggal 19 November. Berarti ada seminggu ya? Seminggu enggak? Seminggu lebih, hari Selasa Kak. Ya, seminggu lebih berarti. Monggo kakak-kakak dengan kesibukannya masing-masing bisa disesuaikan ya. Ini karena waktunya hanya beberapa hari ya silakanlah disesuaikan saja sesuai kondisi di tempat masing-masing. Yang penting nanti ketika kita refleksi mudah-mudahan kakak ada bahan untuk direfleksikan gitu ya. Oke, ini lini masanya, kemudian nah ini diskusi dan tanya jawab. Udah penutup. Monggo kakak kalau ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan terlebih dahulu. Monggo siapa langsung aja dibuka aja itunya di mikrofonnya. Kita itu dalam waktu 1 minggu dimulai dari sekarang kan besok 1 minggu. Itu kita buat modul ajar plus buat video juga. Itu dalam 1 minggu besok ini toh? Iya.
Terus Nanti tanggal 19 Yum, apa tatap maya. 19 tetap maya. Intinya sebelum tanggal 19 sudah upload gitu toh? Ya diusahakan seperti itu. Diusahakan seperti itu. Emah Hah? Kemah. Kemah. Koyo-koyo. Murite iki lho, Pak. Murite iki lho sing tak nggo iki. Ya kelas setunggal. Kursinya ambil sini kursi. Pas siji bubar videone engko piye? Ora apa-apa ya. Enggak apa-apa. Podo TK, podo Kak Ceri. Atau ini dulu apa? Ayo neng TK. Kakak yang langkah pertama pokoknya sekarang yang kakak usahakan itu membuat modul ajarnya dulu ya. Misalkan ada kalau rencana ngajarnya hari apa, nah dari sekarang menyusun modul ajarnya dulu supaya apa? Supaya nanti ketika pas kan nanti ada aksi nyata itu ada yang harus bakal diupload ke PMM ya. Kalau nggak salah tuh udah upload ke PMM. Nah jadi nanti kalau kita udah nyusun modulnya dari sekarang itu modulnya sudah masuk kriteria, nanti kakak nggak usah bikin lagi, tinggal pakai aja itu langsung. Contoh share. Udah saya share di grup dulu. Ulang. Elah. Monggo Kak Wahyu, apa Kak Wahyu? Apakah itu harus praktek? Misalkan di kelas bisa nggak? Karena kan pelajaran PJOK itu kan juga ada teoritisnya juga. Apa memang diwajibkan harus praktek di lapangan untuk membuat modul dan video pembelajaran? Boleh Kak Wahyu, silahkan. Ini kan praktek mengajar ya. Jadi mau mengajar di kelas, mau mengajarnya apa di lapangan, monggo silahkan disesuaikan. Ya. Kalau mengajar di kelas kan berarti kan gaya mengajarnya berbeda mungkin, metode mengajarnya juga berbeda gitu kan. Kemudian diferensiasinya, kalau ada diferensiasi, proses dan lain-lain juga berbeda kan. Jadi monggo mau yang di lapangan silahkan, mau di kelas ayo udah saya di kelas aja materinya misalkan tentang pola hidup sehat ya silahkan. Monggo sesuai kondisi saja, sesuai kondisi kakak yang memang bisa lakukan, yang memang agak kesulitan yang mending nyari yang mudah aja kalau saran saya ya. Yang penting aspek-aspek tadi muncul di proses pembelajarannya. Itu cuma 30 menit kan maksimal? Ya, 30 menit. Berarti 30 menit itu pendahuluan, inti sama penutup. Betul. Seperti kemarin pas kita awal ya. Berarti cuma pembelajaran seperti biasa kayak yang diupload pertama itu toh? Oh ya. Jadi kan kayak Kak Yahya kemarin udah kan pernah kan upload tuh 30 menit dari mulai pembukaan sampai akhir. Nah, sampai seperti itu. Kemarin kan kita udah refleksi ya video yang kemarin itu. Udah tahu kan, oh saya kurangnya di bagian ini, oh kurangnya di bagian ini. Nah, diperbaiki tuh. Oh istilahnya ini apa istilahnya kayak perbaikan gitu. Kemarin kan udah direfleksi terus sekarang perbaikannya gitu. Ya bisa dikatakan kayak gitulah kalau mau ini ya. Oh ya, oke, siap. Kak Wahyu, gimana Kak Wahyu? Bukan perbaikan, tapi pembicaraan otentik toh. Berarti ini kayak pretest post-test. Sebenarnya bukan pretest post-test, lebih ke penerapan pemahaman kita saja. Kita kan kemarin pertama pas kita ngajar itu istilahnya sudah tahu tapi lupa, tidak diterapkan dan lain-lain. Kemudian pas kita refleksi kemarin ternyata memang banyak hal, oh saya ternyata terlalu banyak instruksi, oh saya ternyata isyaratnya misalkan kurang, penjelasannya terlalu panjang dan lain-lain gitu ya. Nah kemarin kan kita sudah belajar nih modul 2.1 sampai 2.5. Tinggal nanti diterapkan dalam proses pembelajaran selama 30 menit itu gitu ya. Nah adegannya nanti muncul, kelihatan. Nanti kalau kita refleksikan ulang, nanti kita bisa ketahuan. Nanti misalkan Kak Wahyu, kemarin kan ketika merefleksi video pertama tuh
banyaknya instruksi ya, kalau nggak salah. Iya, banyak. Nah, tuh, ketika nanti Kak Wahyu mengajar lagi, berarti Kak Wahyu akan berusaha untuk meminimalisir instruksi itu terlalu banyak. Kemudian memunculkan misalkan penghalusan misalkan ya, penghalusannya dan lain-lain. Nah, sehingga ketika nanti Kak Wahyu merefleksi, Kak Wahyu bisa merefleksi itu tuh. Kalau di yang pertama, saya terlalu banyak melakukan ini dan lain-lain. Kalau kemarin kedua, saya melakukan lebih banyak di penghalusan misalkan. Kemudian respon anak seperti apa dan lain-lain. Nah, itu akan memberikan gambaran, oh ternyata benar pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu perlu menerapkan ini gitu ya. Jadi kita punya gambaran nanti seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan itu sudah bagus, kakak sudah menggambarkan semuanya, video kakak itu atau modul ajar, nanti kalaupun upload ke PMM, nggak usah bikin yang baru lagi nanti, tinggal itu aja yang dimasukin gitu loh maksud saya, gitu ya. Jadi biar nggak 2 kali ini nanti. Kayak nanti kita coba cek, setelah ini kita coba cek di akhir apakah ada bakal ke PMM, tapi beda PPT-nya. Nanti kita lihat. Kalau ada, berarti kan kakak harus menyiapkan yang memang layak untuk dipublikasikan, ditonton oleh semua orang gitu. Nah, kita coba, kalau di sini kayaknya nggak ada. Ini apa nih? Nah, terima kasih. Oke. Nah, jadi kakak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Monggo Kak Wahyu. Minta nanti dibagi ini Kak yang apa tadi? Catatan untuk buat modulnya dan videonya, karena kan saya nggak bisa nge-screen sekarang hari. Terima kasih. Oh, Kak Wahyu minta ini apa? Minta apa tadi Kak Wahyu? Suaranya ini agak Screenshot apa tadi? Oh, screenshot yang tadi. Sadar sih, nanti dikirim ya screenshotnya. Nah, untuk bahan apa? Kalau nanti saya mau merefleksi pembelajaran yang kemarin. Kakak kan kemarin kertas-kertas yang hasil analisis video itu masih ada nggak? Hilang. Walah. Bentar saya hilang wih. Oh, Ora iya. ya, tak simpen. Ada di Google Drive. Nah, Oh, kuwi Kak cari ki. Ada di Google Drive di grup kan udah ada linknya, itu semua tinggal buka. Tapi per Saya hari yang personal video tuh. saya nge-save-nya per hari, hari pertama, hari ke-1, ke-2, nama-nama filenya seperti itu. Yang hari ke-4 sama ke-5 satu folder. Monggo dibuka di situ aja. Sebentar. Nah, itu apa? Yang lembar ini loh, yang refleksi analisis mengajar, kemudian yang instruksional, yang kita bikin pagar setiap 15 detik, yang itu yang lembar-lembar itu masih ada ya? Kayaknya hilang. Ada. Oh, kadar sih ada. Nah, itu bisa jadi acuan tuh, bisa jadi acuan kita untuk perbaikan, bukan perbaikan ya, untuk memang memperbaiki sisi mana yang kurangnya. Kan kemarin udah dihitung ya Kak Ceri ya, oh saya ininya sekian persen, oh ininya sekian persen. Nah, itu bisa jadi perbaikan. Tapi intinya kakak jangan terbebani dengan penilaian harus perfect gitu ya. Jangan. Jadilah diri sendiri, ngajar apa adanya. Saya yakin kakak udah sangat memahami, tinggal diterapkan saja. Soalnya karena kita terlalu terbebani dengan langkah-langkah yang mengingat gitu ya, tadi di modul apa ya, kayaknya apa ya, biasanya itu suka kacau balau tuh. Jadi kalau saya silahkan kakak ngajar aja sebentar. Tak belajar cari Kak Yahya.
Ya, jadi intinya kakak sejalannya saja, tapi yang penting perencanaannya harus dibuat sebaik mungkin, gitu aja intinya ya. Kalau di lapangan kan seperti yang kita bilang ya pasti ada perubahannya, ya nggak jadi masalah. Itulah yang jadi bahan refleksi kita, gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Itu yang contoh modulnya sudah saya share tuh di grup. Share ulang katanya. Cari di itu di medianya, di media biasanya tersimpan. Bilang aja nggak bisa. Ya, Tapi itu juga bukan berarti modul yang baik ya, tapi intinya minimal ya semua aspeknya adalah. Tapi yang saya share itu kelas 1 SD. Intinya kalau modul ajar ya minimal itulah tujuan pembelajarannya, kemudian asesmen, capaian pembelajaran, tujuan, asesmen, kemudian aktivitas, gitu ya, backward design. Begitu kakak. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait persiapan aksi nyata ini? Ya, intinya nanti kalau kita dapat kesulitan bisa tanya di grup ya, Kak. Boleh, silahkan. Boleh Siap. sekali. Pokoknya intinya kita bareng-bareng ya. Kalau misalkan ada kakak-kakak yang nggak tahu di situ ada nggak? Kalau kakak-kakak memang ada yang bisa saling bantu, silahkan ya. Yang pasti kita bareng-bareng saja. Ada lagi? Sudah cukup memahami ya, karena kemarin juga kita di akhir kemarin pas tatap muka kita udah bahas ya sebagian ya. Sudah bahas sebagian. Ada lagi kakak-kakak? Berapa kali lagi kita seperti ini? Kita seperti ini. Coba kita sambil cek. Ini kan ke-12. Kita kan ada 19 ya. Kita lihat. Berarti berapa lagi? 8, 7 kali lagi. Nanti kita Jimit lagi itu tanggal 19 November ya. Refleksi. Kemudian oh ya, ini kakak-kakak nih. Ini nih. Ini kan kalau yang ini kita aksi nyata ya. Aksi nyata yang diupload di LMS. Nah, nanti di akhir itu akan ada bukti nyata. Nah, bukti nyata inilah yang akan bukti karya bukan bukti nyata, bukti karya. Bukti karya inilah yang akan diupload di PMM nanti. Makanya saran saya, kakak-kakak usahakan penyusunan modul atau RPP-nya dari sekarang sudah mulai memang dimaksimalkan supaya nanti di akhir nggak harus bikin lagi gitu ya. Nggak harus bikin lagi. RTL dulu nggak, Kak? Baru bukti karya. Refleksi. Ya, nanti ada rencana tindak lanjut juga ada. Enggak, ini maksudnya tugas di akhir, Kak Ceri. Oh iya. Tugas yang di akhir, yang masuk ke PMM. Yang masuk ke PMM itu bukti karya ya. Bukti karya. Nah, yang kemarin kita bicarakan masalah bukti karya, masalah video ya. Bisa boleh diedit sedemikian rupa dan lain-lain. Nah, itu bukti karya tuh. Untuk nanti di PMM. Jadi dibuat semenarik mungkin. Itu ya. Ada lagi kakak-kakak? Kalau misalkan ada yang, saya udahlah, ada videonya, tapi video kemarin pas PPG misalkan. Kalau itu kakak-kakak memang menurut kakak-kakak itu sudah mencakup dan maksimal, silahkan boleh pakai itu. Nggak jadi masalah. Tinggal mungkin PR-nya adalah kakak-kakak analisis, kemudian nanti refleksikan. Gitu. Sama mungkin durasinya nggak 30 menit ya. Nanti tambah panjang lagi menganalisisnya. Videoku miring. Oke, begitu kakak-kakak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau nanti kita sambil jalan aja ya?
Kita sambil berjalan, kita komunikasi terus di grup, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan ya terima kasih kakak-kakak kemarin sudah melakukan tes akhir ya. Tes akhir. Alhamdulillah nilainya naik. Bentar sih naik pol karo Pak Rama. 95% nilainya naik semua. Wis deh. Tertinggi Pak Rama. Yang paling tinggi kalau pas sebelum tes awal itu paling tinggi itu di 70 ya. Kalau sekarang tes akhir udah 90 lebih. Berarti tujuan pembelajaran tercapai itu Kak Iksan. Tercapai. Berarti tercapai. Kayaknya yang tercapai, kitanya nggak tahu. Tercapai. Yang penting yang pasti prosentase kakak dari semua tugas, kehadiran dan lain-lain sampai saat ini masih aman semuanya. Yang lain juga tugasnya udah mulai baik gitu aja, Bi. Udah mulai masuk. Nanti saya ingatkan lagi ada beberapa lagi yang masih belum mengumpulkan tugas. Biar nggak numpuk nanti saya ingatkan lagi. Yang nggak dapat WA berarti tugasnya udah lengkap. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Oke, kakak sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita berfoto bersama saja. Mohon maaf agak melenceng sedikit di paket modul 3. Itu kan ada komunitas belajar di sekolah. Nah, itu berarti kita mengimbaskan sekolah juga gitu atau gimana? Oh, oke. Masa ditanyakan itu. Apa? Ditekoke padha ngelingke. Kuwi neng nggon module ono itu. Kalau untuk KBS ya, kelompok belajar sekolah atau Kombel itu KBS itu jenis kegiatannya kita bukan kita kayak diseminasi ke Kombelnya, bukan ya, tapi lebih ke menggali bagaimana cara kita memaksimalkan Kombel tersebut atau berkolaborasi ya lewat Kombel tersebut terhadap untuk mendukung proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik khususnya dalam pembelajaran PJOK. Itu Kak Yahya. Oh. Yes, besok lah dibahas besok. Nah, besok aja kita bahas ya tanggal. Kalau modul 3 kita nanti mulainya tanggal 21 November ya, masih lama. 21 November. Oke, siap. Yeah. Seperti itu kakak-kakak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan semua dalam melaksanakan aksi nyata dan bisa mendapatkan hasil refleksi yang positif untuk kakak-kakak masing-masing ya. Amin. Monggo kakak-kakak kita berfoto bersama. Kita yang ini boleh buka kameranya. Kalau yang lagi aktivitas off cam nggak apa-apa, biar tak screenshot inisialnya aja. Oh, Kalisa muncul. Di Pak Rama, Kalisa. Pak Rama, Mbak Lisa. Rapat Kak. Oh masih, kayak sengaja saya nggak nanya Kalisa karena lagi rapat katanya. Udah selesai tadi. Oh udah. Sian itu Mbak Lisa sampai sakit-sakit Pak, mikir diseminasi. Waduh. Infonya teh. Wah BPGP ini gimana nih? Ada asuransi kesehatan nanti. Asuransi kesehatan lagi lah, boleh. Kak Punto. Wah, Kak Punto nanti kedatangan tamu, siap-siap tanggal 14 sampai tanggal 16. Kan deket ya rumahnya ya? Rumahnya deket ya di itu ya? Saya mau jualan es teh Kak. Tak serbu. Boleh. Nah, info pengiriman. Waduh. Aneh di. Oke, siap kakak. Kak Dedi, selebor baru. Oke, siap. 1. Rasa tatap muka yuk. Es, nyaya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kakak atas waktunya, atas semua
semua hal lah pokoknya yang diluangkan untuk kegiatan ini mudah-mudahan jadi kebaikan dari kakak semua, sehat semuanya, selalu bahagia dan tuntas sampai selesai, amin. Kita tutup saja dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita stop dulu nih rekamannya. Ya.